Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Buat kalian kader bangsa yang baru bergabung di Sekolah SMA Plus PGRI Cibinong, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Eskom, biasa dipanggil dengan Pak Ahmad. Kali ini kita memasuki salah satu materi VCT, yaitu kreasi narasi dan promosi dengan digital flyer. Nah, digital flyer yang akan kita buat adalah dengan menggunakan Canva. Canva merupakan aplikasi online berbasis web yang artinya kalian tidak perlu menginstal untuk dapat menggunakan aplikasi ini. Bagaimana cara membuatnya? Oke, langsung saja simak video berikut ini. Baik, sebelum kita bagaimana cara membuatnya, saya akan informasikan beberapa hal tentang flyer, ya, tentang digital flyer. Jadi, kreasi narasi dan promosi dengan digital flyer ini merupakan salah satu kegiatan dari VCT yang akan kalian lakukan, ya. Kenapa ini perlu? Karena nanti ketika kalian akan melakukan webinar, informasi yang diserahkan atau informasi yang diberikan itu nanti akan melalui digital flyer. Apa sih digital flyer itu? Ya. Jadi flyer itu adalah suatu alat pemasaran yang biasanya dicetak dalam bentuk kertas atau digital dengan ukuran yang biasanya tidak terlalu besar dan maksimal menggunakan ukuran kertas A4 berbahan HPS, art paper ataupun art karton. Nah, strategi pemasaran menggunakan flyer ini adalah salah satu strategi yang cukup lama digunakan, ya, bahkan yang tertua digunakan. Terutama setelah ditemukannya mesin cetak yang telah dipakai sejak abad ke-18 di seluruh dunia sebagai salah satu perangkat pemasaran yang dapat diandalkan. Nah, kalau sekarang mungkin flyernya ini nggak dicetak tetapi dimasukkan ke dalam media sosial, ya, seperti Facebook, Instagram, bahkan grup WA. Nah, ada beberapa tips yang harus kalian perhatikan dalam membuat flyer. Yang pertama adalah pastikan judul, tagline atau kalimat utama pada flyer ini terlihat dengan jelas. Yang kedua, pilih judul, tagline atau kalimat yang sekiranya menarik bagi target pembaca Anda. Lalu yang ketiga adalah gunakan desain yang menarik pandangan mata. Yang keempat, sesuaikan gaya desain dengan target pembaca Anda. Yang kelima, gunakan font yang sesuai dengan target pembaca. Yang keenam, gunakan pilihan warna yang sesuai dengan target pembaca. Dan yang ketujuh adalah isi flyer harus informatif, padat, dan jelas. Oke, penasaran gimana cara membuatnya? Ayo langsung saja. Baik, kali ini kita akan membuat digital flyer seperti ini, ya. Digital flyer ini adalah digital flyer tentang kegiatan dari sebuah webinar atau VCT, yaitu Virtual Coordinator Training, di mana dalam flyer tersebut memuat informasi tentang judulnya, kegiatan webinarnya apa, kemudian memuat tentang presenternya, ya, siapa yang menjadi narasumber, kemudian memuat tentang informasi moderatornya siapa, kemudian hostnya siapa, dan memuat juga informasi lainnya, yaitu link meetingnya dan tanggalnya. Langkah pertama adalah silahkan ketikkan canva.com pada browser Anda. Nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya adalah kita login terlebih dahulu. Kita klik login. Kemudian login saja menggunakan Google supaya kita tidak melakukan registrasi lagi. Oke. Nah, ini adalah Canva yang sudah saya login menggunakan email dari Gmail, ya, dengan email ahmadmr@gmail.com. Kemudian kita klik buat desain, lalu kita
buat saja dokumen A4, kita ketikkan saja A4 di sini, dokumen A4 dengan tampilan dokumen kosong ya. Atau nanti kalau kalian membuat desain dengan menggunakan template yang ada, kalian bisa memilih dari template-template yang ada di sini. Oke, langkah pertama yang harus kalian pastikan adalah menentukan komposisi warna. Jadi kalian ingin nuansanya atau desainnya ini nuansa warnanya seperti apa ya. Sebagai referensi kalian bisa cari di internet, ada di colorhunt.co ya. Ini adalah template-template warna yang biasanya para front end atau para desainer itu mengambil dari warna-warna ini. Jadi usahakan tidak banyak warna, tetapi eye catching ya, mudah untuk dilihat, enak untuk dilihat. Baik, saya akan mengambil contoh warna yang ini ya. Jadi nuansa warnanya adalah merah muda ya. Oke, saya akan mengambil contoh warna yang ini. Kemudian saya akan membuat kotak di sini di atas, pilih ke elemen, kemudian ke garis dan bentuk ya. Kemudian pilih kotak. Oke, kemudian kita masukkan ke sini ke atas. Oke, saya buat garis seperti ini, lalu saya masukkan lingkaran, kemudian lingkarannya saya kecilkan dan saya letakkan di sini ya. Oke, ini ada garisnya ya, sehingga kita mengetahui tengah-tengahnya dari suatu objek ada di mana. Baik, saya akan mengambil pilihan warna yang ini. Yang ini adalah kode warnanya DF5E5E. Ini kita klik saja, kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Kita ganti warnanya, kemudian paste di sini, dan kita ambil warna yang ini ya. Demikian juga yang bawahnya, yang bulatnya kita kasih warna yang sama. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya buat lingkaran. Saya ambil yang ini, saya letakkan di sini lingkarannya. Oke. Kemudian saya cari grafis yang berbentuk lingkaran juga. Oke, sebagai pemanisnya. Jadi lingkarannya tidak hanya melingkar saja, tetapi ada semacam bayangan. Oke, saya akan ambil yang ini, saya letakkan di sini. Oke, seperti ini. Lalu saya masukkan bingkai. Kita masih di elemen, kemudian kita ketik saja bingkai. Saya ambil bingkai bulat ya, saya letakkan di sini. Nanti bingkai ini kita akan isi dengan foto. Saya akan letakkan di sini. Oke, yang ini agak ke atas. Oke, setelah seperti ini ya, kita masukkan foto yang akan kita pakai. Kita ke unggahan. Oke, kita siapkan dulu fotonya di sini. Jadi foto-fotonya sudah kita siapkan, berada di folder laptop kita. Kemudian ini kita tarik saja, letakkan di unggah media ya. Jadi tinggal kita klik and drag saja. Oke, seperti ini. Oke, baik. Kemudian ini tinggal kita klik saja, maka dia akan masuk ke dalam kanvasnya. Kemudian fotonya ini kita geser, masukkan ke dalam bingkainya ya. Kalau dirasa kurang tepat posisinya, bisa kita double klik, kemudian posisinya bisa kita turunkan atau bisa kita geser. Kemudian yang ini juga sama, kita klik, masukkan ke dalam bingkainya.
Kemudian yang ini pun sama, klik saja. Ini tidak menggunakan bingkai, saya letakkan di luar ya. Nah, pada bagian ini kita membutuhkan foto atau file yang berbentuk PNG ya, sehingga latar belakangnya bisa kita hilangkan. Oke, ini saya balik ya, saya balik posisinya supaya dia menghadap ke sebelah sana ya, jadi menghadap ke teman-temannya. Baik. Nah, setelah seperti ini baru kita berikan keterangan ya. Kita kasih teks, kemudian saya tambahkan judul, klik saja teksnya, tambahkan judul, kemudian teksnya apa kita tulis ya, yaitu membuat digital flyer. Oke, posisinya kita kecilkan supaya dia muat satu baris, letakkan di sini, membuat digital flyer. Kemudian saya tambahkan subjudul ya, atau tambahkan sedikit teks isi. Saya tuliskan di sini, saya beri isi, beri keterangan, misalnya di sini adalah tugas dari gugus 1 ya, kelompok 1, atau namanya nanti kalian bisa sesuaikan ya, apakah nanti disepakati namanya kelompok 1A untuk gugus 1 kelompok 1 dan 1B dan seterusnya, atau seperti apa ya, nanti tergantung dari ketua gugusnya yang memberikan nama-nama kelompoknya. Oke. Kemudian di bawahnya saya tambahkan tulisan ini saja. Kita klik saja. Nah, kemudian ada tulisan di sini ya. Ini tulisannya kan banyak ya. Nah, yang ini kita hapus saja, yang juga kita hapus. Saya akan ambil yang paling atas ya. Oke, seperti ini. Kemudian ininya saya ganti menjadi misalnya keterangan supaya menarik ya, supaya bisa dilihat dan dibaca sama yang lain. Dijamin langsung bisa, misalnya seperti ini. Bisa. Saya letakkan di atas. Ini saya letakkan di sini. Oke, misalnya seperti ini. Dijamin langsung bisa. Nah, keren kan? Kemudian saya tambahkan keterangan juga di bawahnya, informasi tentang kegiatan ini berlangsung kapan ya. Misalnya saya jadwalkan ini hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Teksnya kita sebelah kiri. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi teksnya, letakkan di bawahnya informasi tentang jamnya, misalnya jam 9.00 sampai jam 10.00 ya. Kemudian juga kita informasikan platformnya atau medianya menggunakan apa. Saya menggunakan misalnya Google Meet ya, kita tuliskan saja di sini dengan Google Meet. Baik, seperti ini ya. Nah, setelah ini kita tambahkan keterangan tentang siapa-siapa saja orang yang tampil di sini. Saya gunakan elemen, kemudian saya gunakan bentuk, saya pilih bentuknya yang kotak tetapi ada apa namanya, ada shadownya ya, mungkin ini. Oke, saya pilih yang ini, saya letakkan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian ini bisa kita copy ya, kita duplikat saja, Ctrl C lalu Ctrl V ya. Kemudian ini saya taruh di sini.
Oke, kemudian ini Ctrl C, Ctrl V, saya letakkan di sini. Oke, saya ambil yang ini saja. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal kita berikan keterangannya. Saya tambahkan sedikit teks. Yang atas ini namanya adalah Ike Yuniawati ya, sebagai moderator misalnya. Nah, yang moderatornya saya tebalkan. Jadi Ctrl B saja, kemudian letakkan di sini. Bisa kita zoom ya. Kalau dirasa bisa kita lebih kecilkan, ini kita kecilkan. Kemudian teksnya kita agak rapetin ya, gunakan yang klik di sini, kemudian jarak barisnya kita geser ke kiri. Oke, seperti ini. Lalu posisinya kita di tengah. Oke, seperti ini ya. Nah, yang ini saya copy saja dari sini. Kita pilih keduanya, teksnya dipilih dan kotaknya dipilih dengan menekan Shift pada keyboard, kemudian Ctrl C dan Ctrl V ya, kita copy paste. Kemudian yang ini kita kasih nama, namanya adalah Iwan Setiawati. Oke, yang bertugas sebagai host. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini namanya kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V, letakkan di sini. Namanya adalah Ahmad Muhammad ya. Ini adalah saya sendiri. Oh sorry, yang lain nggak pakai gelar, saya juga nggak usah. Sebagai presenter. Oke, seperti ini. Saya letakkan di tengah ya. Nah, seperti ini ya. Jadi informasi tentang kegiatan apa sudah ada, kemudian siapa yang membuat sudah ada, kemudian kata-kata yang mengajak juga sudah ada, kemudian informasi tentang waktu dan hari dan tanggal juga sudah ada, informasi tentang petugas juga sudah ada. Lalu apalagi yang kalian harus masukkan, yaitu informasi tentang link dari Google Meet-nya, atau kalau kalian menggunakan Zoom Meeting, maka link atau room meetingnya yang harus diinformasikan ya. Oke, tuliskan link meetingnya di tempat yang sekiranya memang masih dapat ya. Yang pertama kita ambil elemen ya, kemudian ketikkan saja Google Meet. Oke, ini logo Google Meet ya. Jadi bisa kita ambil yang gratis. Saya letakkan Google Meet di sini. Kemudian link Google Meet-nya juga perlu kita informasikan ya. Kita tambahkan tulisan, saya tambahkan di sini link meeting ya. Nah, link meetingnya ini kalian tanyakan kepada host. Jadi tugas kalian itu tugas yang membuat digital flyer itu harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman kelompoknya. Tanyakan kepada host, karena host yang membuat room meetingnya ya. Saya akan contohkan misalnya Google Meet. Oke. Nah, link meeting dari Google Meet itu ada di sini ya. Ini kita copy saja. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam digital flyer kita. Saya paste di sini. Hurufnya saya kecilkan. Teksnya saya berikan rata kanan.
seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Link meeting sudah ada. Kemudian hari dan tanggal juga sudah ada. Kemudian satu lagi yang tidak kalah penting adalah QR code ya. Nah, QR code ini adalah QR code dari link meeting. Jadi kalau yang menggunakan handphone, begitu di scan QR code-nya, maka dia akan langsung masuk ke dalam room meeting yang kita sediakan. Nah, ini ya link meetingnya, kita copy lalu masukkan ke QR code generator ya, kita enter. Kemudian ambil saja yang QR code generatornya. Oke, lalu pastekan di sini. Nah, maka kita sudah memiliki QR code yang sesuai dengan alamat yang kita masukkan. Ini kita klik simpan atau save. Save saja sebagai PNG, kasih nama. Misalnya ini adalah QR code QR meeting ya. Kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Kita lihat ada di mana. Ini ya. Nah, ini kita masukkan ke sini, ke unggahannya. Kita masukkan ke unggahan. Oke, kita klik and drag saja. Oke, jika sudah masuk, tunggu sampai garisnya hilang. Oke, ini kita klik saja. Kemudian kita letakkan di pojok paling bawah sini. Oke, ada di sini ya. Jadi sudah ada QR code-nya, sudah ada presenternya, informasi-informasinya sudah muncul semua. Kemudian setelah ini jangan lupa kita letakkan logo-logo yang perlu di atas ini. Yang pertama mungkin logonya adalah logo sekolah ya. Oke, logo sekolah saya akan masukkan terlebih dahulu. Kita masukkan ke unggahan seperti biasa ya. Oh, ternyata video ya, bentuknya GIF. Oke, untuk logo nanti kita siapkan logo-logo apa saja yang harus muncul pada flyer yang kalian desain. Setelah kita masukkan logonya ya, kemudian kita masukkan atau letakkan di tengahnya. Ini kita klik saja. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Jadi logonya tidak harus GIF ya. Logonya menggunakan JPEG atau PNG juga nggak apa-apa. Oke, kita letakkan di tengah-tengah. Jika sulit, gunakan panah pada keyboard untuk bisa meletakkan logo-logo yang nanti kita siapkan. Terserah kalian logonya di mana, letakkannya di atas atau di bawah. Yang penting nanti hasilnya itu dapat dilihat dengan baik. Oke, demikian ya. Ini sudah jadi, sudah lengkap semua informasinya. Mungkin perlu kita hias sedikit. Saya akan tambahkan elemen, kemudian saya ke garis dan bentuk, saya cari garis. Oke, saya akan ambil bentuk yang ini, saya letakkan di sini. Kemudian warnanya ini kita sesuaikan ya. Jadi sekali lagi saya informasikan, jangan terlalu banyak warna, yang penting enak untuk dilihat. Kemudian juga saya berikan garis, saya klik garisnya, pindahkan di sini. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke, nah seperti ini ya. Baik, setelah jadi seperti ini, kita sudah memiliki digital flyer yang siap untuk kita sebar ke media sosial kita ya. Nah, lalu ini kita simpan. Simpannya gimana? Caranya adalah klik pada panah bawah ini, yaitu unduh ya. Kemudian kita pilih JPEG atau PNG. Saya pilih JPEG saja, JPG. Lalu kita klik unduh.
Kita tunggu sampai selesai. Oke. JPEG dari membuat digital flyer sudah jadi. Kita buka, ada di user download ya. Jadi ini kalau kita double klik, kita buka, maka digital flyer yang tadi kita buat sudah jadi ya. Setelah kalian download ya, nanti kalian informasikan atau kalian share ke grup-grup dari gugus kalian, dan jangan lupa diberikan narasi ya. Jadi misalnya ini adalah flyernya ya, kemudian masukkan juga narasinya. Narasinya itu gimana? Yaitu tentang informasi tentang kegiatan ini ya. Saya contohkan misalnya seperti ini. Sebentar, ini saya kecilkan dulu, kemudian hurufnya juga saya sesuaikan. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, jadi flyer dan kata-katanya atau narasinya ini kalian share ke dalam grup gugus yang kalian miliki ya. Jadi misalnya kata-katanya, bagi Anda yang memiliki suatu bisnis atau usaha, tentunya kegiatan promosi dan pemasaran merupakan suatu aktivitas yang tidak harus dilakukan. Oke. Demi memperkenalkan bisnis milik Anda kepada calon pembeli. Salah satu media promosi yang dapat Anda lakukan adalah dengan membuat digital flyer. Ingin tahu gimana caranya membuat flyer yang informatif dan menarik? Yuk simak webinar kami pada, nah ini kalian informasikan ya, hari tanggal berapa, pukul berapa, link meetingnya apa, hostnya siapa, moderatornya siapa, presenternya siapa. Kemudian tuliskan juga nama dari flyer desainernya atau yang membuat flyernya. Kemudian tuliskan juga nama dari pendamping gugusnya. Kemudian kasih kata-kata ajakan di bawahnya. Ayo segera bergabung, tempat terbatas ya. Jadi ini semua copy dan masukkan ke dalam WA dan share ke dalam grup yang kalian miliki. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.